Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Nah guys, sebelum kita mulai ke inti videonya, saya mohon keikhlasannya untuk Anda semua. Tekan dulu ya tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan episode serial Gangga terbaru dari channel kami tentunya ya guys. Setelah menelpon, Ibu Palas berbicara tentang Gangga. Sagar menelpon dokter dan berbicara tentang Janvi. Kata Sagar, "Dokter, aku ingin bicara padamu tentang sesuatu yang sangat penting." Dokter bertanya, "Kenapa? Semua baik-baik saja kan?" Sagar menyahut, "Tidak apa-apa, hanya saja Janvi istriku." Dokter menyangka Janvi hamil. "Ada kabar bagus." Sagar menjawab, "Tidak, hanya saja kondisinya berbeda." Dokter setuju untuk datang sore nanti dan memeriksa kondisi Janvi. Tapi Sagar menolak. "Jangan dok, aku tidak ingin keluargaku cemas. Aku akan membawa Janvi ke klinik Anda." Dokter setuju. "Baiklah, sekretarisku akan menghubungimu untuk konfirmasi waktunya." Sagar mengucapkan terima kasih lalu menutup teleponnya. Saat Madhavi telah berdandan rapi dan menghampiri Sagar, dia bertanya, "Sagar, kau akan datang ke rumah Palas bersama kami kan?" Sagar menggeleng, "Tidak ibu, aku akan bersama Janvi." Madhavi tersenyum senang. Dia pasti senang mendengarnya. "Janvi akan bahagia. Jangan bersikap tidak baik padanya kali ini ya. Kalau aku mendengar dia mengeluh lagi kali ini, maka aku akan menjewer telingamu dan memukulimu." Madhavi pura-pura menarik telinga Sagar. Sagar meraih tangan Madhavi dan menggenggamnya di dada. "Tidak ibu, aku tidak akan melakukannya." Madhavi tersenyum senang dan melangkah pergi. Sagar kembali memikirkan Janvi. Dia terlihat panik. "Apa yang sudah kau lakukan Janvi? Aku sangat panik melihat kondisimu." Di sisi lain, Ibu Palas memaksa Gangga ikut pemujaan meski Gangga menolak. Palas menegur ibunya, "Bu, jangan paksa Gangga kalau dia tidak mau." Ibu Palas masih bersikeras. Pendeta sedang mengikat mauli di tangan Gangga ketika nenek berteriak mengagetkan. Kata nenek, "Hare Krishna, Hare Murari." Palas dan semua orang kaget dan menoleh ke arahnya. Nenek mengecam, "Apa yang terjadi? Ini pemujaan atau penghinaan terhadap dewa. Bagaimana seorang janda duduk dalam pemujaan?" Palas dan ibunya tersentak berdiri. Ibu Palas segera mendekati nenek dan bertanya dengan heran, "Siapa yang Anda bicarakan?" Nenek menunjukkan Gangga. "Gadis ini, Gangga. Kau tidak tahu kalau dia sudah menjanda? Janda saat masih kecil. Tapi setidaknya dia tahu." Nenek menuntut Gangga. "Kau bisa memberitahu mereka kan? Mengapa pula kau mau mengatakannya? Sudah menjadi kebiasaanmu untuk menyebarkan ketidakberuntungan dan menciptakan masalah." Palas bertanya pada nenek. "Nenek mengapa berkata begitu?" Gangga yang menjawab, "Nenek boleh mengatakan apa yang nenek inginkan. Apakah sekarang nenek senang setelah mengutukku seperti ini selalu? Ini yang selalu nenek lakukan selama bertahun-tahun. Nenek telah menjerat diri dalam pikiran lamamu dan aturan. Nenek terlalu banyak menentukan batasan. Kau bahkan melarang aku melakukan banyak hal. Aku akan pergi dari sini. Aku tidak akan duduk di pemujaan ini. Aku tidak akan menciptakan ketidakberuntungan di sini." Nenek juga seharusnya melihat puja dengan berdiri agak jauh dari segera pulang setelahnya. Jangan menyentuh mauli atau Tuhan meski tanpa sengaja. Kita akan menggoncangkan singgasana Tuhan, betul kan? Karena nenek juga seorang janda juga.
Madavi dan nenek terkejut mendengar kata-kata Gangga dan tidak sanggup membantah. Tanpa pamit, Gangga meninggalkan rumah Palas diikuti Supriya. Setelah hilang, terkejutnya nenek berkata pada Madavi bahwa mereka telah mengurus Gangga sejak dia kecil. Kita membesarkannya dan memberinya tempat tinggal. Sekarang dia menghina kita di depan semua orang dan pergi begitu saja. Nenek juga berpamitan dengan Ketus dan pergi dari sana. Ayo menantu, kita pulang. Madavi menurut. Sagar mendapat telepon dari sekretaris dokter. Untuk memberitahu jam berapa mereka bisa datang, Sagar setuju. Gangga pulang sambil menangis. Sagar melihat dan segera bersembunyi sambil mengintip. Supriya menyusul Gangga. Sambil menangis, Gangga berkata, "Kau lihat apa yang dilakukan nenek, kakak ipar. Sampai kapan aku akan menanggung semua ini? Kesalahan apa yang telah aku lakukan pada orang sehingga aku mendapat penghinaan seperti ini sepanjang waktu? Aku menganggap rumah ini seperti rumahku sendiri, mencintai keluarga ini, tapi yang kudapatkan hanyalah penghinaan dan pengabaian saja. Jika aku mendapatkan rasa hormat dan cinta dari rumah itu hari ini, maka nenek tidak sanggup melihat itu juga." Supriya mencoba menenangkan Gangga. Sagar mengintip dari persembunyiannya dengan tatapan iba dan prihatin. Saat Ibu Palas bertanya pada anaknya, "Apakah kau tahu tentang semua ini? Mengapa kau tidak memberitahu aku?" Palas menjawab, "Karena aku merasa itu tidak penting. Aku tahu dia adalah janda. Dia asistenku. Bagaimana bisa kehidupan pribadinya ada hubungan dengan aku dan ibu? Dia harus menanggung semua ejekan itu karena ibu. Dia menolak duduk dipuja tapi ibu memaksanya. Mengapa ibu lakukan itu?" Ibu Palas menjawab, "Aku mulai menyukainya. Aku ingin kau menikahinya. Aku ingin dia menjadi menantuku." Palas terkejut. "Apa? Bagaimana bisa ibu memikirkan ini?" Kemudian Sagar muncul dan berkata, "Bibi tidak melakukan sesuatu yang salah dengan memikirkan itu." Palas tambah kaget melihat Sagar. "Sagar, apa yang terjadi, Ibu?" Sagar menghampiri Palas dan bertanya, "Palas, apakah kau menyukai Gangga? Apakah masalah bagimu kalau dia adalah seorang janda sedari anak-anak?" Palas mengaku, "Ya, aku memang menyukainya." Ibu Palas sangat senang mendengarnya. Dia mencium tangan anaknya. "Palas, aku sangat ingin mendengarkan kalau kau menyukai seseorang. Masa lalu Gangga bukan urusanku. Aku hanya ingin kau bahagia. Aku akan menganggap diriku beruntung jika Gangga mau datang ke rumah kita sebagai menantuku. Kau akan menjaga seperti putriku." Sagar terharu. Dia teringat bagaimana reaksi keluarganya ketika dia menikahi Gangga. Sagar berkata, "Sekarang aku yakin Gangga hanya akan mendapatkan cinta dan kebahagiaan dalam rumah ini. Dia punya hak atas semua itu, tapi tak pernah mendapatkannya." Ibu Palas juga sangat gembira dan terharu. Untuk menutup perasaannya, dia pamit untuk mengambil manisan. Demikianlah untuk Simnosis Gangga episode kita kali ini ya guys. Terima kasih, semoga Anda terhibur.